Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita hari ini berada di tanggal 3 Agustus ya. Udah dapat beberapa data juga teman-teman. Untuk kita akan spill dan juga kita akan update lagi informasi yang kita udah dapat kemarin. Jadi hari ini itu akan ada news yang cukup penting, terutama soal kenaikan suku bunga Bank of England. Ya, hari ini dari sebelumnya itu ada di 5%, sekarang diprediksi bakalan masih naik sampai 5,25%. Artinya ada kenaikan 25 basis point. Jadi kenaikan daripada suku bunga daripada Inggris ini akan mungkin berdampak sama pergerakan dari pound sterling terhadap US dollar. Jadi mesti harus diwaspadai. Kemudian hari ini juga akan ada data soal initial jobless claim. Ini data pengangguran awal ya teman-teman, akan menunjukkan ke kita apakah pengangguran naik atau turun. Kalau kita lihat dari forecastnya, ini kemungkinan bakalan naik sekitar 6.000 karyawan, 6.000 orang teman-teman, yang mungkin akan nambah penganggurannya, sehingga dengan bertambahnya pengangguran itu berarti daya beli orang juga makin rendah. Di samping itu juga dari pasar ketenaga kerjaan juga akan berdampak teman-teman, dan juga beban dari Amerika Serikat akan nambah karena orang yang nganggur di sana itu dapat kayak jaminan ya. Jadi semacam itu yang mungkin akan berdampak. Kemudian hari ini akan ada data soal S&P Global US Services PMI. Kemudian non-manufacturing PMI juga untuk Amerika Serikat. Itu data yang penting untuk kita perhatikan untuk hari ini. Sementara kemarin itu data soal crude oil ya, sama non-farm employment change untuk Amerika Serikat. Ya, market kemarin sempat naik bentar nih. Hari ini aku pantau market udah turun lagi, teman-teman. Jadi ada sedikit flip yang terjadi ya. Kalau kita lihat dari beberapa news, ini ada sebuah klarifikasi yang diberikan oleh Coinbase perihal berita kemarin. Kemarin itu ada berita soal SEC yang meminta untuk Coinbase mendelisting semua altcoin ya, yang disisakan hanya Bitcoin saja. Jadi kabar ini atau rumor ini itu ditepis oleh Coinbase dan juga SEC sendiri, teman-teman. Jadi US Securities Exchange Commission itu tidak pernah meminta untuk Coinbase mendelisting aset-aset kripto yang mereka punya, teman-teman. Coinbase sendiri juga berbicara hal yang senada dengan Blockwork ya. Ini kita ambil dari Blockwork. Jadi intinya rumor yang terjadi kemarin atau yang diberitakan kemarin itu tidaklah benar, dan ini adalah konfirmasi yang merupakan fakta ya. Fact, teman-teman. Jadi bisa dibilang berita kemarin itu hanya fake news saja, dan ini adalah berita yang sebenarnya bahwa tidak ada US SEC, teman-teman, US SEC itu meminta untuk Coinbase mendelisting. Jadi ya itu. Kemudian dari berita yang lain ada Changpeng Zhao ya, Changpeng Zhao yang saat ini lagi berupaya untuk push atau mempercepat mendorong penutupan exchange mereka Binance US di Amerika Serikat. Jadi ini adalah rencana di awal tahun kemarin, teman-teman, yang akhirnya itu membuat ya perusahaan dengan nilai 4,5 miliar valuasinya itu bisa dibilang mengambil langkah untuk melakukan voting. Nah, dari voting yang dilakukan itu belum kelihatan atau belum dipublikasikan hasilnya seperti apa. Tapi ada salah satu CEO mereka yaitu Brian Schroders, dia itu satu-satunya atau salah satu orang yang masih tetap bertahan, atau artinya dia mengambil vote bahwa Biden harus tetap bertahan di Amerika Serikat. Karena kalau dia shutdown, tiba-tiba ditutup, itu akan membuat regulator semakin sering menyerang Binance, teman-teman. Sementara kan Binance US itu masih bisa dibilang tercatat ya sebagai salah satu crypto exchange yang bisa atau yang boleh untuk memperdagangkan aset kripto di Amerika Serikat. Jadi memang Changpeng Zhao ini udah muak sebenarnya sama regulator US dan mereka berencana untuk exit dari Amerika Serikat. Tapi
ditunda sampai sekarang pun juga Binance US masih tetap beroperasi. Kemarin sempat ada penutupan dana juga, terus sudah bisa dibuka lagi sekarang. Jadi kemarin juga beritanya Chizi itu secara resmi ya ikut peresmian daripada exchange Binance yang sudah mendapatkan regulasi di Jepang. Artinya Binance ini sudah membuat kaki-kaki mereka di belahan dunia lain, seperti di Jepang, kemudian di Dubai, di Uni Emirat Arab, kemudian di Eropa juga mereka berusaha untuk mengembangkan yang namanya sayap mereka ke sana, sehingga ini menyebabkan ya bisa dibilang ekspansi sudah dilakukan dan Binance sudah siap nih untuk kalau mana dia harus keluar dari Amerika Serikat. Nah, lalu dari berita lain ini ada dari BlackRock ya. BlackRock kemarin dikabarkan itu diinvestigasi oleh US House Committee teman-teman perihal investasi mereka di China. Ternyata bukan cuma BlackRock tapi juga salah satu perusahaan yang punya banyak bisnis juga ya namanya MSCI. Jadi ini punya kapal pesiar kalau nggak salah. Eh, ini adalah perusahaan yang banyak sekali berinvestasi di Cina. Nah, ternyata ada sekitar 50 nama perusahaan yang di blacklist. Ini adalah perusahaan-perusahaan China. Nah, diduga BlackRock dan juga MSCI itu ada invest di perusahaan-perusahaan yang di blacklist tersebut. Akhirnya ya dari komite itu berusaha untuk menginvestigasi apakah benar dari BlackRock sendiri itu melakukan pelanggaran. Jadi ini mungkin sebuah bad news ya buat market teman-teman, di mana kalau kita ketahui perusahaan seperti BlackRock ini udah mulai masuk ke dunia kripto, sehingga kalau ada sesuatu yang uh, mengenai mereka atau kasus-kasus yang mengenai mereka meskipun tidak terkait langsung sama kripto, ini juga akan sangat-sangat berdampak teman-teman. Kemudian dari berita yang lain itu ada KuCoin melakukan suspend kepada Bitcoin and Litecoin mining pools. Ya, ini dilakukan ternyata karena Litecoin itu saat ini dalam proses halving ya. Ada halving yang dilakukan oleh Litecoin sehingga akhirnya KuCoin itu mengambil keputusan untuk menghentikan layanan mining pools mereka untuk dua koin ini, Bitcoin sama Litecoin. Dan akan dilakukan penyesuaian sehingga nanti rewardnya masih tetap stay relevan, tidak kebanyakan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini berita lagi soal Core Finance. Core Finance kemarin itu sempat dihack ya, exploit teman-teman, ada banyak sekali kerugian yang terjadi dan sebenarnya sampai saat ini pun juga jaringannya masih cenderung belum stabil. Jadi kalau teman-teman ada yang trading spekulasi di koin CRV, harus berhati-hati juga teman-teman karena volatilitas yang bisa terjadi ya. Dan juga short and long squeeze yang masih bisa berpeluang. Nah, ini adalah sesuatu hal yang beruntun setelah sebelumnya ada yang namanya multi-chain protocol. Multi-chain itu juga kurang lebih kena dihack ya. Dia adalah sebuah jaringan penyedia untuk cross-chain teman-teman, transaksi lintas blockchain. Tapi akhirnya kena exploit, kemudian dilanjutkan sama Curve Finance ini. Jadi ini beruntun banget nih sentimen negatif buat market crypto. Ya, semoga bisa cepat pulih dengan segera teman-teman, karena bad news seperti ini bisa membuat sentimen dari market crypto cenderung negatif sehingga meningkatkan potensi bearish yang mungkin bisa terjadi. Nah, dari banyak informasi tadi kita juga sempat bahas di komunitas kita ya, kita udah spill kemarin teman-teman, salah satunya ada penambahan Baby Doge yang melakukan burning sekitar 1,9 kuadriliun koin ya yang dibakar teman-teman oleh Coinbase sendiri. Kemudian ada berita soal Binance yang masuk ke pasar Jepang, itu kita udah bahas di video yang kemarin juga. Kemudian ya ini ada MicroStrategy yang membuat sebuah prospektus suplemen. Intinya dia memberikan surat untuk sebagai salah satu cara nih, sebagai satu cara membuat sentimen negatif pada Bitcoin. Kayaknya itu ya. Dipublishlah sebuah prospektus yang mengatakan bahwa MicroStrategy, salah satu perusahaan yang memang pro terhadap kripto, itu siap untuk menjual saham mereka, ya saham-saham yang dipunyai oleh perusahaan ini tentunya, itu untuk membeli Bitcoin senilai 750 juta.
rela jual saham, teman-teman. Ini tentunya sentimen yang positif. Kemudian ada Litecoin ya, yang dari data on-chain sendiri memang menunjukkan Litecoin ini mengalami yang namanya fase ketakutan pada market ya. Padahal banyak sekali influencer, YouTuber di sana yang bilang bahwa wah, ini Litecoin mau halving, siap-siap harganya ngepump naik. Dan kita udah jauh-jauh hari bilang di YouTube kita bahwa Litecoin itu ketika dia kalau kita lihat secara historical, Litecoin ketika selesai halving itu harganya keseringan nyungsep, teman-teman. Ini sesuai dengan historical data dan sepertinya cukup relate, dan saat ini proses pergerakan penurunan Litecoin itu semakin nyata. Ini yang disebut sebagai fenomena buy on rumor, sell on news. Jadi harusnya kita beli sebelum Litecoin-nya halving. Kemudian ketika newsnya keluar, Litecoin sudah halving, reward blocknya dikurangi sekian sekian sekian. Nah, itu news sudah muncul, berarti waktunya buat koreksi. Ya itu sih dari beberapa data, kita udah spill semuanya dan kita akan lihat gimana kondisi daripada market, teman-teman. Jadi bisa dibilang market crypto masih bergejolak ya. Di perdagangan kemarin ada sedikit kenaikan yang terjadi. Kita juga udah bahas adanya bullish divergence yang menyebabkan kemarin Bitcoin dan kawan-kawan naik sampai 30 ribuan. Tapi di level itu banyak sekali seller yang sudah melakukan penjualan ya. Kalau kita perhatikan dari volume perdagangan di perdagangan kemarin itu cukup tinggi untuk sellingnya, teman-teman. Ini bisa diperhatikan, sellernya sangat-sangat banyak, ditunjang sama peningkatan volume, dan secara tepat smart money-nya langsung drop. Ya, kemarin ada muncul sedikit nih smart money, tapi at the end smart money-nya exit, teman-teman, jual ketika harganya berada di kisaran 29.000 sampai 30.000. Kemudian ya udah, sisanya tinggal retail yang sangkut karena FOMO beli di atas. Secara garis besar sebenarnya pergerakan market ini masih dirundung sama sentimen negatif, teman-teman. Jadi belum konfirmasi positif ya. Padahal ada sedikit pergerakan yang fluktuasi di perdagangan kemarin, tapi ternyata sentimen tersebut masih belum cukup untuk mendongkrak pergerakan Bitcoin cenderung menguat. Itu sih, berarti sekarang planningnya masih tetap sama kalau menurut saya. Bitcoin masih bergerak di kisaran Fibonacci 61,8 di atas dari area 29 ribu ya, teman-teman. Dan dalam dalam posisi ini sebenarnya Bitcoin masih tetap ketahan nih, teman-teman. Belum ada konfirmasi kalau Bitcoin bakalan drop lagi. Tapi andai kata kalau dia breakdown dari level 61,8% ini, berarti kemungkinan target kita adalah ke Fibo 50%. Artinya target ke 28.200. Di sana ada level support yang lebih kuat untuk menahan pergerakan dari Bitcoin. Itu sih kalau menurut saya, meskipun Bitcoin masih belum mengkonfirmasi, tapi sepertinya trennya mengarahkan kita ke dalam penurunan. Ya, ini ditunjang dari beberapa data seperti dari time frame daily belum menunjukkan tanda-tanda reversal, kemudian posisi smart money yang lambat laun semakin turun, ditambah sama volume perdagangan yang kemarin sempat naik, tapi hari ini juga naik dengan penurunan ataupun indikasi penjualan yang cukup besar juga terhadap Bitcoin. Ya gitu sih buat Bitcoin ya, teman-teman. Market cenderung labil, indeks dolar juga kemarin menguat, sehingga ini meningkatkan potensi untuk aset-aset lain itu tertekan. Gold kemarin tertekan, kemudian S&P 500 yang udah capai target dari cup and handle juga mulai koreksi. Bitcoin pun kurang lebih sama mengalami koreksi juga. Jadi ya akhirnya gitu aja buat video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Teman-teman, di sini kita selalu update informasi terbaru. Yang suka berdiskusi juga bisa join di komunitas kita ya. Ada banyak pembahasan di sini. Dan ya, seru-seruan aja teman-teman. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri. Makasih.